Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fernanda Eka Fadila dengan NIM 2452111174. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaannya dengan usul fikih. Simak sampai habis ya. Nah, yang pertama kita akan membahas sejarah perkembangan ilmu fikih. Sebelum masuki pembahasan sejarah perkembangan ilmu fikih, kalian tahu nggak sih apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih dalam bahasa Arab memiliki makna yaitu paham atau pemahaman yang mendalam atau pengertian. Pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disabdakan, "Ma yuridillahu bi khairan yuwaffiqhu fidin." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik di sisinya, niscaya dia memberi pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Dari pernyataan hadis di atas dapat disimpulkan, pengertian fikih adalah mengetahui, memahami, dan mendalami secara menyeluruh ajaran-ajaran agama mengenai hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nah, kita akan masuki sejarah perkembangan ilmu fikih, yaitu dimulai pada periode pertama, yaitu era Nabi Muhammad SAW, yang pada awalnya masih dalam bentuk sederhana, yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada periode ini, yaitu disebut sebagai periode pertumbuhan dan pembentukan ilmu fikih Islam. Era Nabi dimulai dengan Rasulullah yang diangkat sebagai utusan terakhir, yaitu 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dan berakhir saat beliau wafat pada tahun ke-11 setelah hijrah. Periode Makkah adalah saat selama Nabi Muhammad SAW menetap dan menduduki Makkah. Pada saat ini, Nabi berfokus pada pembinaan pribadi dalam aspek keimanan dan akhlak, serta mengarahkan mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala. Dalam masa ini, belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi Muhammad untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Kemudian misalnya kayak sholat dan zakat itu diatur di Makkah, tetapi belum ada peraturan khusus yang secara rinci. Kemudian pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau menetap ke Madinah selama 10 tahun hingga wafat, beliau memfokuskan pada hukum rinci perbuatan manusia. Pada masa ini disyariatkan hukum-hukum jual beli, pencurian, pembunuhan, perzinaan, pernikahan, perceraian, talak, hutang, dan lain-lain. Al-Quran akan meletakkan prinsip-prinsip umum sebagai dasar hukum dan Nabi Muhammad SAW akan memberikan penjelasan lebih rinci melalui setiap ucapan, tindakan, atau persetujuan. Tetapi ada Nabi Muhammad tidak akan menjelaskan secara mendetail, melainkan para sahabatnya akan melihat Nabi dan menirukan persis seperti Nabi yang Nabi lakukan. Pada masa ini Nabi tidak hanya diwahyukan sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap. Jadi fikih itu terbentuk secara bertahap. Dan Nabi juga menjalankan istihadnya sendiri. Terkait dasar istihad terdapat percakapan Rasul dan Mu'az bin Jabal yang dapat dijadikan pedoman dalam istihad. Yang intinya itu Rasulullah menanyakan bagaimana cara memutuskan suatu permasalahan. Kemudian Mu'az menjawab, masalah itu akan diputuskan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi kalau tidak bisa dilakukan, maka akan melakukannya dengan akal pikiran. Dan jawaban itu dibenarkan atau dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuknya kepada utusan Rasulnya itu. Pada masa ini, ijtihad masih dipandang sebagai bagian dari wahyu. Periode kedua yaitu era Khalifah Ar-Rasyidin atau sahabat Nabi. Pada periode ini diawali setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah yang berlangsung sekitar 30 tahun hingga 40 tahun Hijriah. Setelah kepergian beliau, kepemimpinan umat Islam berganti dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut dengan Khalifah Ar-Rasyidin. Pada kala itu, para sahabat menghadapi masalah yang besar dalam menjalankan hukum Islam tanpa kehadiran Nabi sebagai sumber hukum. Para sahabat memikul tanggung jawab dalam menetapkan keputusan terkait berbagai masalah dan kejadian dengan menggunakan kemampuan berpikir mereka, yaitu beristihad. Jika masalah baru muncul, dalam mencari solusinya, yaitu langkah pertama yang mereka lakukan adalah merujuk kepada Al-Quran. Jika hukum yang dicari tidak ditemukan di dalamnya, maka akan beralih ke sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika tidak dapat menemukan jawaban, maka mereka akan berkumpul dengan para sahabat lainnya untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Apabila dari diskusi tersebut tercapai kesepakatan, maka keputusan itu menjadi dasar hukum yang dikenal dengan ijma. Namun, jika tidak ada keputusan yang dicapai, para sahabat diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri atau beristihad. Fikih pada periode ini sangat hidup dan semarak. Beberapa ikhtilaf mulai muncul walaupun lebih kecil dari periode berikutnya. Pada periode ini, istihad seringkali dilakukan secara jamak sehingga ruang istihad yang begitu luas jarang menimbulkan ikhtilaf. Kemudian periode ketiga yaitu era tabi'in, yaitu pada masa
berlangsung selama pemerintahan dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah, dan Islam semakin berkembang. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat Nabi, yaitu orang-orang yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi berguru dengan sahabat Nabi. Para tabi'in memiliki peran besar dalam menyebarkan, mengembangkan, dan merumuskan hukum Islam. Pada periode ini mulai muncul usaha untuk mengumpulkan dan menulis hadis, yaitu disebut dengan masa pembukuan fikih, seperti pembukuan as-sunnah, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, dan usul fikih. Dorongan pembukuan fikih ini adalah respon terhadap munculnya permasalahan baru. Pada masa tabi'in, muncul banyak riwayat hadis yang disertai dengan berbagai gejolak umat Islam. Kondisi ini menjadi proses pengumpulan dan penulisan hadis menjadi tugas yang sulit dan harus dilakukan dengan hati-hati. Secara umum, terjadi berbagai manipulasi. Hadis ini bertujuan untuk mendukung para penguasa, sehingga rakyat secara tidak langsung ikut mendukung mereka. Periode keempat yaitu periode keemasan fikih Islam yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, fikih berkembang pesat dengan lahirnya mazhab-mazhab fikih, kodifikasi hukum fikih, serta perkembangan usul fikih sebagai ilmu metodologi hukum. Ada beberapa faktor yang menghantarkan fikih menuju era keemasan. Yang faktor pertama adalah tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah atau ilmu-ilmu ilmiah pada era Al-Mansur yang mulai muncul perhatian ulama terhadap ilmu-ilmu filsafat, kedokteran, kimia, kebudayaan, dan lain-lain. Pengaruh itu tidak saja dirasakan dalam ilmu teologi dan usul fikih, tetapi fikih sendiri cenderung mengedepankan argumentasi logis dan filosofis. Faktor kedua yaitu kebebasan berpendapat, yang merupakan perhatian dari Khulafa Bani Abbas untuk membangkitkan keberanian beristihad para fuqaha. Faktor lainnya adalah kodifikasi ilmu. Kodifikasi ilmu dapat membuka kemungkinan berlangsungnya dialog yang lebih rekonstruktif dan terarah. Pada periode ini, penulisan tidak terbatas pada masalah-masalah fikih, juga pada penulisan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Kodifikasi pada periode ini akan membicarakan kodifikasi dalam kaitannya dengan berbagai disiplin waktu yang secara langsung ataupun tidak memberikan kontribusi bagi perkembangan fikih dan kebangkitannya itu. Adapun penulisan usul fikih yaitu muncul karena kaidah-kaidah fikih yang dengan berumur adanya ijtihad yang dipakai oleh para mujtahidin sejak periode awal sahabat dan tabi'in. Pada masa ini juga muncul atau lahirnya mazhab-mazhab fikih yang muncul dari perkembangan sejarah sendiri. Nama mazhabnya yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Pada era kelima yaitu era keterpakuan tekstual dalam fikih Islam yang mengacu pada periode ketika para ulama lebih fokus mengikuti teks secara harfiah atau tekstualisme daripada melakukan ijtihad yang lebih fleksibel. Hal ini terjadi setelah masa keemasan fikih. Para ulama cenderung hanya mengikuti mazhab terdahulu tanpa mengembangkan ijtihad baru. Seiring dengan pemasungan terhadap kebebasan berpendapat, terjadilah pro kontra. Beberapa kecenderungan pemahaman fikih yang mendominasi daerah-daerah tertentu untuk melakukan pembelaan terhadap mazhabnya. Dalam waktu yang bersamaan, kegiatan-kegiatan dalam fikih ditangani oleh orang-orang yang semata-mata hanya mengincar jabatan hakim. Mereka mencukupkan diri dengan menghafal hukum-hukum mazhab yang menjadi pedoman pengadilan tanpa harus berpikir dan beristihad atau melakukan pembaruan di bidang hukum. Terus kemudian buruknya keadaan fikih yang sedemikian rupa itu menjadi pertimbangan para fuqaha dan ulama untuk sepakat mengeluarkan bahwa pintu istihad telah tertutup. Pada masa ini fikih dipahami secara tekstual dan kaku. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan adanya kesenjangan antara fikih dengan kenyataan sosial, yaitu kekaguman yang berlebihan dari para ulama kepada para imam dan guru. Munculnya gerakan kodifikasi fikih atau penulisan sunnah, fikih usul, maksudnya fikih, usul fikih, dan fatwa, dan penggunaan mazhab tertentu dalam pengadilan. Para ulama pada periode ini betul-betul berada dalam keterpakuan tekstual yang sangat mencekam. Dari semaraknya gerakan penulisan periode ini, keterpakuan tekstual yang menjadi bencana dalam dunia fikih adalah akibat dari kemunduran atau stagnasi dalam menyikapi karya-karya agung ulama terdahulu. Perlakuan secara tidak adil dan semena-mena dari sementara ulama dan oknum-oknum menguasa menjadikan kerja ijtihad penuh resiko. Perlawanan dengan cara emosional dan ancaman itu melibatkan Izzuddin Abdul Salam, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Khafim, Syaukani, Jamaluddin Al-Hashimi, dan ulama-ulama Islam lainnya dengan sangat intens. Ketegangan antara ulama-ulama fikih dan tasawuf juga mulai mereda sejak permulaan abad ke-8. Banyak bukti-bukti menunjukkan bahwa kebangkitan kembali fikih yaitu menjelang akhir ke-12 Hijriah yang merupakan tuntutan dalam menghadapi kelewat batasan tasawuf dan taklid yang melanda di dunia Islam. Gerakan Wahabi demikian adalah gerakan Syekh Abdul Wahhab, disebut diilhami oleh pemikir Ibnu Taimiyah. Karena itu Syekh Abdul Wahhab sangat membatasi penggunaan rasio, bahkan ia menolak penggunaan teori qiyas yang telah disepakati oleh ulama-ulama abad pertengahan. Betapa gerakan Abdul Wahhab tidak berkurang literasinya dari paham-paham ortodoks yaitu sebelumnya, tetapi
kutukan-kutukannya terhadap taklid dan kemerdekaan istihad ini atau stagnitasi istihad ini telah menggertak kebekuan dunia Islam pada umumnya. Kemaseruan itu mulai menggoyahkan pemahaman umat di banyak tempat di dunia Islam ini. Gerakan-gerakan tersebut dengan penolakan mereka atas otoritas-otoritas abad pertengahan dan desakan mereka atas itihad secara langsung memberikan sumbangan bagi generasi kebangkitan umat Islam modern. Gagasannya yang penting bahwa pintu istihad terbuka kembali, kemudian spontan mendapatkan sambutan positif dari ulama-ulama Islam yang telah bosan dalam berada kegelapan taklid dan ke stagnitasi tekstual atau keterpakuan pada teks. Periode ke-6 yaitu era kebangkitan kembali. Era kebangkitan kembali ilmu fikih terjadi setelah berabad-abad Islam mengalami stagnasi tekstual dan dominasi taklid. Sejak abad ke-19, banyak ulama dan pemikir Islam mulai menyerukan pembaruan dan menghidupkan kembali istihad agar fikih lebih relevan dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor kebangkitan kembali fikih ini adalah kemajuan Barat dan kolonialisme, di mana umat Islam mulai menyadari perlunya pembaruan hukum Islam untuk bersaing dengan dunia modern. Banyak negara mulai menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional mereka seperti negara Mesir, Arab, kemudian Pakistan, dan Indonesia. Di era ini, lembaga-lembaga pendidikan mulai mengajarkan pendekatan kritis terhadap fikih, bukan hanya mengikuti mazhab secara kaku. Fikih mulai membahas isu-isu modern seperti perbankan syariah, hukum perdagangan digital, bioetika, dan lain-lain. Banyak tokoh-tokoh penting dalam kebangkitan fikih yaitu ada Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Yusuf Al-Qaradawi, dan lain-lain. Era kebangkitan fikih memberikan dampak yang baik, yaitu hukum Islam lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman, banyak hukum baru, ekonomi, dan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Islam kembali menjadi bagian dari diskusi hukum global, akan tetapi tantangannya masih ada. Era kebangkitan ini terus berlanjut hingga sekarang, di mana semakin banyak ulama yang mengembangkan fikih agar tetap relevan di era modern. Kemudian kita akan membahas perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Fikih itu adalah aplikasi hukum, mulai dari ibadah, muamalah, hingga jinayah. Sementara usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang metodologi penggalian hukum Islam dari sumber-sumbernya. Usul fikih itu adalah dasar hukumnya, seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Usul fikih sangat penting bagi pemahaman fikih, karena memberikan landasan metodologis yang kokoh dalam memahami dan mengistinbatkan hukum Islam. Dengan menguasai usul fikih, seorang faqih dapat memahami bagaimana hukum-hukum Islam diturunkan dari sumber-sumbernya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan objek. Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukhalaf yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu pertama ada ibadah atau persoalan yang berurusan dengan akhirat, kemudian muamalah, hal-hal yang berhubungan dengan harta, dan yang terakhir adalah ukhubah atau persoalan yang mencakup tindak pidana. Objek usul fikih yaitu dalil-dalil hukum syar'i yang bersifat umum yang digunakan dalam kaidah-kaidah yang global. Usul fikih adalah sumber-sumber atau dalil-dalil hukum, jenis-jenis hukum, dan cara istinbat hukum dan istihad dengan berbagai permasalahannya. Dalam kaitan ini, usul fikih membahas dalil-dalil kuli yang menghasilkan hukum kuli. Yang ketiga, dibedakan berdasarkan tujuannya. Untuk fikih bertujuan mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia, baik aspek individu maupun sosial. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam yaitu mencakup seluruh aspek kepentingan manusia. Sedangkan untuk usul fikih yaitu memiliki manfaat penting, yaitu sebagai kaidah dan metodologi yang digunakan oleh ulama mujtahid dalam menetapkan hukum. Dengan menguasai usul fikih, seorang dapat memahami pola pikir para mujtahid sehingga lebih mantap dalam mengikuti pendapat mereka. Selain itu, pemahaman ini sangat berguna bagi mujtahid untuk mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Bagi peminat studi hukum Islam maupun umat Islam secara umum, usul fikih dapat membantu mengamalkan ajaran Islam secara terarah. Pemahaman keduanya sangat penting dalam studi hukum Islam agar Islam dapat memahami hukum-hukum secara mendalam dan tidak hanya mengikuti mazhab tertentu tanpa mengetahui dasar hukumnya. Nah, dari pembahasan dalam video tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih memiliki sejarah yang panjang yang berkembang
berkembang sejak masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, hingga periode mazhab dan kebangkitan kembali di era modern. Fikih mengalami perkembangan metodologis yang lebih sistematis dengan munculnya berbagai mazhab fikih dan kodifikasi hukum Islam. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara fikih dan usul fikih. Kalau ilmu fikih itu membahas hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hukum ibadah, muamalah, dan jinayah. Kemudian, kalau usul fikih adalah ilmu yang mengkaji prinsip, metode, dan kaidah yang digunakan untuk menggali hukum Islam dari sumbernya seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Kemudian, pemahaman terhadap fikih dan usul fikih sangat penting dalam studi hukum Islam atau dalam Islam agar umat Islam itu dapat memahami hukum-hukum agama secara lebih mendalam dan tidak hanya mengikuti mazhab tertentu tanpa mengetahui dasar hukumnya. Nah, sekian video pembahasan mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaannya dengan usul fikih. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.